اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, an-nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan keimanan kita sekeluar dari Masjid Niaga Rahmat ini bertambah. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini memang terkesan hanya duduk tidak lama, tapi jika rahmat cahaya Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita, percayalah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu ayat saja masuk ke dalam jiwa kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayat yang akan saya bacakan dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furudha. Tema besar daripada ayat yang akan saya sampaikan adalah bersabar bersama orang-orang beriman. Kisahnya begini, asbabun nuzul ayat ini. Satu hari Rasulullah SAW yang sudah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun senang bergaul dengan orang-orang miskin, dengan kelompok-kelompok bawah seperti Bilal bin Rabah misalnya, dan kalangan budak lainnya. Petinggi Quraisy kemudian mengajak Muhammad, sudahlah kamu gak usah bergaul dengan kelas seperti itulah, itu bukan level kamu, dan sekarang kamu bergabung sama kita saja. Tentu ada motif. Ya, ini juga menjadi bahaya ketika seorang agamawan dengan semua godaan-godaannya, atau kita semua dengan semua ketakwaan kita, biasanya setan gak pernah rela, harus dijatuhkan dan dihinakan. Walhasil Rasulullah SAW hampir tertarik, kemudian turunlah ayat ini, wasbir, dan bersabarlah. Nafsaka, jiwamu kau tahan, bersabarlah, habsun nafas. Jadi sabar itu definisinya adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Itu definisi sabar. Saya kira ini perlu saya tegaskan, sebab kalau kita tidak tahu definisi sabar, biasanya nggak bisa sabar. Misalnya kita bilang, sampai kapan saya bersabar? Sabar-sabar terus. Ya, sabar itu definisinya adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Berarti minimal sabar itu berat. Jadi kalau orang sudah bilang berat banget ya itu berarti masih level normal. Terus batasnya sabar itu kapan? Sampai kapan saya harus bersabar? Batasnya bersabar itu adalah setelah kedua telapak kakimu berada di surga. Kenapa? Cuma di surga kamu mendapati semua yang kamu suka. Cuma di surga kamu tidak mendapati yang tidak kamu suka selama kamu di dunia. Siapapun anakmu, kalau hari ini membahagiakanmu, ya besok dia juga akan mengecewakanmu. Siapapun istrimu, kalau hari ini membahagiakanmu, besok juga dia akan melukaimu. Itu biasa, namanya dunia. Di sini kita harus bersabar, termasuk menghadapi anak-anak kita, menghadapi istri-istri kita. Caranya gimana? Orang yang sudah mendapatkan hikmah itu adalah orang yang sudah bisa bersabar. Tapi level yang paling tinggi kalau senantiasa bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah.
Wasbir. Perintahnya begitu. Muhammad, bersabarlah kamu. Artinya tahan diri dari setiap yang tidak kamu sukai. Nafsaka. Bersama siapa? Ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ini prinsip berjamaah, prinsip berteman, prinsip clubbing. Hati-hati. Bersama siapa kamu habiskan waktumu, bersama dia nanti kamu dibangkitkan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara hidupnya, begitu juga nanti cara matinya. Dan bagaimana cara matinya, seperti itu juga nanti dibangkitkan dari kuburnya. Dan di akhirat nanti tidak ada orang yang sendiri-sendiri jalannya. Semuanya pasti berjamaah, berkelompok, bergabung. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali satu rombongan dilempar ke neraka, penjaga neraka bertanya, kan gitu. Jadi nggak ada yang sendiri-sendiri. Dalam surat Az-Zumar juga dijelaskan, zumaran, orang masuk surga itu dan masuk neraka juga berkelompok, tidak ada yang sendiri. Makanya prinsip dasar dalam berislam itu adalah berjamaah, berkomunitas. Tapi jangan salah pilih. Ada kelompok, misalnya kelompok motor gedenya, ya ini just fun. Tapi close friend, klub yang paling dia suka tentu bersama. Ini saudara-saudara kalau ditanya nanti ini jamaah masjid mana gitu. Ini jamaah dengan kelompok mukmin yang mana? Jangan sampai salah. Termasuk anak-anak kita dalam ngegeng, dalam clubbing. Termasuk istri kita juga dalam berteman dengan siapa itu. Ini prinsip dasar. Nah, Al-Quran pada ayat ini di surah Al-Kahfi ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah prinsip-prinsip bergengsi. Yang pertama, bersabarlah kamu dengan yang tidak kamu sukai, karena bergaul dengan orang-orang beriman ini memang agak-agak berat, apalagi miskin pula, dari kelompok bawah pula. Tetapi disebutkan kriteria orang berimannya, ma'alladzina yada'una rabbahum, bersama orang-orang yang hidupnya adalah berorientasi meminta kepada Tuhannya. Bil ghadati wal 'ashiyyi, di waktu siang dan di waktu malam. Penyebutan siang dan malam ini karena saat inilah manusia itu susah untuk beribadah. Anda selama masih kerja di kantor dan sholatnya di samping meja kantor, sibuk deh pokoknya, sibuk. Jadi bersyukur ada masjid di gedung ini. Kalau masih sholatnya di samping meja kantor terus, memangnya kerja buat apa? Anda berkarir, Anda dengan semua gaji Anda itu. Semakin tinggi gaji Anda kemudian semakin malas sholat di masjid berjamaah, makin gak berguna, makin kelihatan blow on-nya. Nah biasanya yang paling sibuk ini direksi yang jarang sholat jamaah. Yang merasa dirinya sudah bagus jabatannya, meeting, sibuk. Itu malah kelihatan bodohnya. Justru gaji kita semakin tinggi, posisi kita semakin tinggi itu harusnya semakin tambah mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergabunglah kamu bersama golongan orang-orang yang selalu kembali dan berdoa kepada Tuhannya di waktu siang dan di waktu pertengahan malam. Kalau siang lagi sibuk-sibuknya kerja dan meeting, kalau malam lagi sibuk-sibuknya molor gitu. Atau menghabiskan malam dengan syahwatnya. Susah memisahkan lambung dengan kasurnya. Nah, ini penyebutan dua waktu ini menunjukkan karena pada waktu itulah manusia susahnya beribadah. Nah justru kalau di Masjid Niaga Rahmat ini kan siang-siang banyak sekali kalau tidak salah kajiannya, walau saya sudah terlalu lama nggak kesini. Tetapi ada orang-orang yang mungkin di sela-sela kerjanya itu dia butuh satu ayat Anda dapat kemudian Anda terapkan di dunia kerja, luar biasa. Cara pandang Anda akan menjadi bagus.
keputusan-keputusan yang kita ambil juga akan menjadi tepat dengan bimbingan Allah lewat para malaikat. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Yang mereka itu dalam ibadahnya, dalam doanya hanya menginginkan ridhonya Allah dan dasarnya adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh duduk sama orang kaya, boleh bergaul sama para petinggi, tapi jangan kelamaan. Banyakan lalainya nanti. Tujuan kita kan kalau sudah kaya raya, sudah tinggi kan harusnya mendistribusikan kekayaan kan. Tapi kalau gabung yang sama yang top terus, itu biasanya ngelihatnya kurang terus. Wah, si ini mobilnya udah begini sekarang, dia udah punya rumah di mana, dia udah punya investasi sekian. Capek hidupnya. Saya baru tadi baca satu media online. Orang tuh kalau nggak ada cahaya Allah ya, itu dia mengikuti hawa nafsu terus. Karenanya ayatnya menganjurkan begini. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai matamu berpaling dari kelompok ini, beralih ke kelompok jet set, ke kelompok top management, ke kelompok apalah namanya, tapi semata-mata karena menginginkan dunia. Jangan. Tetaplah hati kamu bergabung dengan orang-orang yang saleh. Bergabunglah dengan orang-orang yang bisa mengajak kamu ke surga. Saya kira anak-anak kita juga perlu dipesankan sikap seperti itu. Baru lanjutan ayatnya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kolbunya sudah kami lalaikan dari mengingatku, kata Allah. Jangan ikuti orang-orang yang memang hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. Wattaba'a hawa, sehingga hidupnya yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ceritanya begini. Saya baca di media tadi itu. Mereka ini, para astronom ini sadar betul bahwa katanya ada asteroid. Asteroidnya namanya 8666, quote 6 di sini, melesat melintasi langit bumi. Dan dia tahu persis asteroid yang besarnya itu bisa ribuan kali lipat bumi ini, andai nyenggol bumi dikit aja terjadi kiamat kecil di dunia ini. Dan dia mengatakan pula bahwa ternyata NASA menemukan ada miliaran asteroid besar. Tinggal nunggu waktu saja. Asteroid mana kira-kira yang akan menumbuk bumi dan bumi benar-benar kiamat. 65 juta tahun yang lalu ada satu asteroid yang menghantam bumi dan memusnahkan, tidak ada lagi spesies dinosaurus itu. Dari sini kan mestinya kalau orang itu punya akal, berakal dan ada iman, astagfirullahaladzim, jadi kiamat itu ada ya. Tapi dasar NASA yang otaknya cuma hawa nafsu isinya, kayak udang gitu. Semua isi kepalanya kebanyakan manusia yang gak ada Qur'annya itu. Mohon maaf untuk menyebutkan kata ini. Hawa nafsu ini. Apa yang dia lakukan? Justru dia cari proyek. Bahwa ternyata kita bisa nambang di asteroid itu. Ada tambang logam, ada tambang ini. Kalau kita mendarat minggu depan nanti, kita bakal dapatkan investasi yang besar. Dan ambil logam kita bawa ke bumi, kemudian kita jual, dan kita akan untung ribuan triliun. Ini bisa dibaca nanti. Perusahaannya namanya Deep Space Industries dan Planetary Resources pada pertengahan Juli lalu. Planetary sudah mengirimkan wahana Arkit 3 Revlight ke antariksa untuk menguji perangkat avionik dan sejumlah teknologi untuk proyek tambang di asteroid. Ujung-ujungnya cuma duit, materi, sampah aja yang dipikirkan. Harusnya fenomena-fenomena alam yang ada ini dijadikan sebagai jembatan untuk menambah akhirat orientednya, untuk menambah keimanannya, tapi ya namanya orang penuh dengan hawa nafsu dan gak ingat Allah, wa kana amruhu furuta. Ikuti orang kayak gitu berantakan hidup lo. Capek. Gue jual, gue beli. Jual, beli. Siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang goreng, dan seterusnya. Fine. Kita harus kaya.
Kita harus sukses. Kita harus berhasil. Tapi untuk apa? Jangan hanya berhenti sampai di situ. Fenomena-fenomena alam yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya membuat kita semakin bertakwa. Coba lihat. Orang-orang yang bekerja ini kebanyakan ketemu anaknya. Kalau pulang itu udah pada tidur. Masih di jalan telepon, "Mah, gimana si adik?" "Udah tidur, Pak." "Ya mana bisa lah temuin anak-anak tengah malam. Lembur mulu. Sampai rumah jam 11, jam 12. Iya kalau urusannya ke akhirat. No Steve Jobs. Steve Jobs di ruangan pesakitannya bilang, orang bilang saya simbol sukses. Orang bilang saya simbol kaya. Tapi di ruangan ini, maksudnya di ruang ICU, suara-suara mesin radiologi ini seperti musik kematian. Saat ini saya ingin berpesan bahwa semua yang saya cari selama ini ternyata tidak ada gunanya. Saya berpesan kepada yang masih hidup, cari yang Anda butuhkan saja. Kalau punya kelebihan, bagi kepada orang lain. Tapi karena dia nggak ada agamanya yang jelas gitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Bahwa ada kehidupan nanti di dalam kubur. Bahwa akan berhadapan dengan Allah yaum pada hari perhitungan. Hal-hal itu dia udah nggak tahu, nggak punya data. Karenanya sesibuk apapun, berjamaahlah minimal kalau di masjid nih, habis makan siang atau sebelum makan siang gabunglah di masjid di majelis taklim ini. Apalagi yang belum bisa baca Quran, susah matinya nanti. Itu lidah ditanya sama Tuhan, lu pakai apa itu lidah itu? Malu sama anak kerja dan sholatnya di samping meja kantor mulu. Ada seorang pensiunan bilang sama saya, "Ustadz, saya itu baru menikmati sholat setelah saya pensiunan." "Kenapa?" "Karena waktu saya masih aktif sholatnya di samping meja kantor mulu. Jadi sholat sih tapi sibuk Ustadz, karena file-file di samping meja saya itu banyak." Sholat ini disiapkan oleh Allah untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kekuatan kita, untuk ketentraman kita, untuk rezeki kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara, kita di Indonesia ini mungkin karena terlalu enak, ruangannya ber-AC, mikir kerja terus, gaji udah jelas gitu ya, proyek juga banyak. Sekali-kali coba mikirlah di Suriah. Ini lagi perang dunia ketiga. Yang dia perangi itu satu katakunya Islam yang dia perangi. Lihat tuh Rusia, aliansi komunis dunia itu udah bersatu. Rusia, Cina, Vietnam, Korea Utara bergabung lagi dengan Majusi Persia. Majusi Persia, Syiahnya Iran, Syiahnya Irak, Syiahnya Lebanon, Syiahnya Yaman bersatu. Siapa yang dihajar? Umat Islam. Bayi-bayi terbunuh. Rohingya. Indonesia sebagai muslim terbesar di Asia Tenggara, kakak tertua, paling diharapkan. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, malu saya tertawa di hadapan Allah sementara Masjidil Aqsa masih dalam pendudukan Zionis. Nah, yang biasa bergaul dengan orang beriman pasti dengan hal-hal seperti ini dia akan peka dan dia langsung merapat biasanya dengan kelompok beriman. Tapi yang hatinya lalai ya sibuk terus dengan dunianya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini akhir zaman, sudah banyak orang yang ingin menghancurkan Islam lewat menistakan para sahabat. Lewat atas nama Ahlul Bait sebetulnya ada penyimpangan yang luar biasa. Wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في روهينيا وفي أفغانستان وفي جميع بلدان المسلمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم وحد صفوفهم اللهم ألف بين قلوبهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.